Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Publik. Nama saya Gigi Nurjana, NPM 1821650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Musbidasari, NPM 182165086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, NPM 182165094. Konsep redistribusi pendapatan serta pandangan atau aliran yang ada terhadap kesejahteraan. Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Pada umumnya, ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang sering digunakan dalam penelitian. Yang pertama, indikator distribusi pendapatan perorangan, kurva Lorenz, dan koefisien Gini. 1. Distribusi ukuran. Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan size distribution of income merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah, ataupun warisan. 2. Kurva Lorenz. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Masing-masing indikator tersebut mempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu juga sebaliknya. Semakin berhimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin merata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien Gini, semakin kecilnya menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya. 3. Indeks atau rasio Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai 1, menjelaskan kadar kemerataan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di pihak lain, koefisien yang kian besar mengisyaratkan yang kian timpang atau senjang. Ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertama, ketidakmerataan pendapatan nasional. Distribusi atau pembagian pendapatan antar lapis pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio Gini. Koefisien Gini itu sendiri perlu dicatat bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan. 2. Ketidakmerataan pendapatan spasial. Ketidakmerataan distribusi antar lapisan masyarakat bukan saja berlangsung secara nasional, akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial di Indonesia. Pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Dibandingkan rasio Gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefisien lebih rendah untuk daerah pedesaan. 3. Ketidakmerataan pendapatan regional. Secara regional atau antar wilayah berlangsung pula ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Bukan hanya itu, di antara wilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri.
Jadi, dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah. Pandangan atau aliran tentang redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan dapat kita pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Pajak dipungut pemerintah dari warga negara atau biasa disebut wajib pajak, lalu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Ada banyak cara untuk mengukur distribusi pendapatan seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dalam perjalanannya, perekonomian suatu negara menunjukkan adanya ketidakmerataan pendapatan. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, maka peran intervensi pemerintah sangat diperlukan. Berikut beberapa pandangan mengenai redistribusi pendapatan. Yang pertama, simple utilitarianism. Pandangan ini menyatakan bahwa kesejahteraan adalah fungsi dari utility individu-individu yang ada di dalamnya, di mana peningkatan utility yang dimiliki oleh individu-individu tersebut, maka semakin meningkat pula kesejahteraan sosialnya. Yang kedua, Maximin Criterion. Pandangan ini pada intinya berpandangan bahwa kesejahteraan akan meningkat ketika utility terendah dari individu-individu yang bersangkutan meningkat. Yang ketiga, Pareto Efficient Redistribution. Pandangan ini memandang bahwa yang terbaik adalah menggunakan mekanisme Pareto Efficient. Yang keempat, Non-individualistic views. Pandangan-pandangan sebelumnya pada intinya bertumpu pada utility ataupun pandangan para utilitarian. Walaupun tiap pandangan mempunyai implikasi yang berbeda, pandangan yang lainnya adalah pandangan terhadap pendapatan itu sendiri, di mana masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mempunyai distribusi bahwa si paling kaya mempunyai pendapatan maksimal 4 kali dari si miskin. Ini menurut Plato. Untuk redistribusi pendapatan, pemerintah dapat melakukan melalui pajak dan subsidi, maka akan mengarahkan pada distribusi pendapatan yang merata, di mana subsidi diberikan kepada si miskin dan pajak diberikan pada si kaya. Untuk subsidi itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti BLT, kupon, dan juga diskon. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata yang kami ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.